Wargi terkait dengan pelaksanaan tradisi Prasa yang berlangsung beberapa hari lalu di desa ini. Kalau untuk tradisi Prasa sendiri di sini tuh seperti apa Pak? Itu Pak maknanya Pak dan pelaksanaannya seperti apa? Oh, gini, kalau perasah itu memang tradisi di desa kita, desa saya ini Hmm. sudah dari zaman dulu, dari nenek moyang. Jadi setahu saya itu tradisi sudah dari nenek moyang. Nenek moyang dulu memang sudah ada tradisi membawa perasah. Artinya perasah itu serah-serahan. Hmm. Berupa hewan kerbau, kebanyakan itu jantan. Itu pun milih kerbau biasanya yang bagus, yang jantan. Nah, harganya ya memang mahal, paling enggak minimal itu 40 juta sampai 50 juta, bahkan ada yang lebih. Memang tergantung orangnya. Yang mampu itu, kalau saya sedikit gede itu kan kebanyakan orang yang mampu, dan memang kebanyakan yang membawa perasah itu memang hobi. Nah, kecuali hobi tradisi itu memang milih kerbau yang bagus, yang jantan, yang bagus, yang mahal. Nah itu memang sudah menjadi tradisi lah. Itu hewan kerbau yang jantan diserahkan dari mempelai pria, diserahkan ke mempelai putri. Nah, diiring rame-rame. Kemudian itu hewannya kerbau yang namanya perasa itu biasanya diberajut. Istilah diberajut itu dipasang tali-tali kalar. Nah, supaya apa? Supaya tidak ngamuk istilahnya. Toh ada orang-orang yang jahil, biasanya itu dulu malah sampai merguru. Merguru istilahnya itu ada orang yang di luar yang punya hajat itu, yang suka mengguru, datang ke rumahnya guru, minta syarat supaya perasa ini bisa ngamuk. Gitu ya Pak. Nah kemudian pihak yang punya hajat juga datang ke tempatnya guru, ya juga minta syarat supaya perasa ini tidak terlalu ngamuk. Bahkan dulu sampai pernah ada yang lepas dari ikatan-ikatan, padahal itu yang namanya orang yang megang ikatan itu banyak orangnya, paling enggak orang 20 sampai bahkan 30 orang. Nah, itu sampai pernah ada yang lepas. Karena itu tadi, karena ada orang luar yang datang ke rumah guru minta syarat supaya perasa ini ngamuk. Kalau perasa ngamuk itu orang menonton menjadi puas kan gitu. Nah, Itu ditonton siapa saja Pak? wah, kebanyakan orang hobi. Oh gitu ya. Ya. Semakin ngamuk, semakin ganas kerbaunya semakin seru gitu Pak. Iya gitu. Penonton kan makin puas gitu. Terus juga ada beberapa tukang penjinak kerbau juga. Ada juga. Itu berarti iring-iringannya di kerbaunya itu disuruh jalan kaki terus sambil diiringi yang tukang jinak itu Pak. Enggak, biasanya tukang jinak itu di rumah saja. Enggak sampai datang ke lokasi. Oh gitu. Nah, cara menggiring kerbaunya gimana berarti Pak? menggiring kerbau ya itu orang banyak. Orang banyak. Pakai itu tampar, ikat yang panjang-panjang itu. Ya namanya diberajut. Kalau buat diberajut bahasa Indonesia itu apa ya tidak tahu. Pokoknya diberajut lah. Nah, mulai diberajut itu kepalanya dikasih itu ikat banyak. Oke. Nah, itu berarti tradisi yang sudah dari nenek moyang sampai sekarang masih dilaksanakan ya Pak? Masih dilaksanakan, tapi tidak semua orang. Oh, kenapa kok bisa begitu Pak? Kan menelan biaya banyak. Oh. Paling enggak itu kalau orang punya hajat membawa perasah itu menghabiskan biaya paling enggak itu seratusan juta, bahkan bisa lebih. Itu meliputi apa Pak? Meliputi perasahnya itu harganya sudah tahu sendiri kan. Satu ekor kerbau. Satu ekor kerbau yang jantan, yang bagus itu paling tidak taruhlah 50 juta. Kemudian yang dipotong itu juga harganya di bawahnya sedikit. Kemudian ubur rampi yang lain-lainnya, misalnya almari,
almari kalau membawa prasa itu almari kecil ya nggak sesuai kan disesuaikan almarinya itu paling enggak itu yang pintu 4 yang bagus itu, kemudian yang ada namanya dandang sayang itu juga dandang sayang itu dari tembaga, jadi perabotan semacam perabotan alat untuk masak nanti kalau sudah rumah tangga kedua mempelai ini. Nah itu dikasih bekal atau peralatan untuk memasak perabotan dari mempelai pria juga. Itu yang ada itu kuburan pennya itu prasah itu. Pak, apakah tradisi prasah ini juga dilaksanakan di desa lain, Pak? Setahu saya itu hanya 2 desa. Di mana saja itu? Bisa disebutkan? Desa Gosobokerto sama Sidigede. Memang desa Gosobokerto sama Sidigede ini memang ada kaitannya. Apa kaitannya itu? Kaitannya itu tetangga desa pepet. Tradisi pun sama. Oh, ya, gitu dari nenek moyang dari dulu memang tradisi segala sesuatu itu sama. Meskipun lain desa, tapi memang segala sesuatu itu sama. Bahkan yang namanya sedekah bumi saja, sedekah bumi itu harinya sama. Kenapa, Pak? Ya dari nenek moyang kan gitu. Karena leluhurnya juga sama. Leluhurnya siapa, Pak? Mungkin kak leluhur kan beda. Kalau Sidigede itu cikal bakalnya kan Mbah Datuk Subuh. Kalau di Gosobokerto sini, Dukuh Gua sini itu Mbah Bud Kamandowo, Mbah Raden Ajuning Lomo, Mbah Sidik, Mbah Bud Magem, Mbah Srodinowo. Kalau Sidigede, Mbah Datuk Subuh, Mbah Sidik, Mbah Nerang. So, jadi cikal bakal itu beda, cuma tradisi itu memang hampir sama lah. Sidi sama gue itu sama. Tadi omong-omongan pun persis. Nah, bahkan kalau ada sedekah bumi itu harinya juga sama. Nah, yang namanya hari Sabtu Wage. Sidi juga jatuh pada hari Sabtu Wage. Gua juga Sabtu Wage. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.